Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Anas, biasa dipanggil Noval. Saya dari kelas 12 IPA 4. Yang saya ketahui ya, sebenarnya untuk pembentukan alam semesta ini kan banyak banget teori ya. Kayak salah satunya contoh itu teori dari yang namanya teori Big Bang. Yang mana ini teori mungkin paling terkenal. Nah, teori Big Bang ini tuh yang saya ketahui itu adalah ketika ada suatu gumpalan ataupun suatu zat yang ada di luar angkasa itu tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Yang mana ledakan ini, hasil dari ledakan ini berupa gas dan juga mungkin material-material batu ataupun tanah lainnya tuh tersebar di seluruh alam semesta, yang mana mungkin sampai sekarang bisa terbentuk bumi, bisa terbentuk matahari dan planet-planet lainnya. Dan sebenarnya teori ini juga agak membingungkan sih, karena kan kita nggak tahu itu si Big Bang ini tuh awalnya tuh apa dan bagaimana dia bisa meledak. Tetapi karena ini paling terkenal dan mungkin penjelasannya sangat masuk akal, jadi teori ini bisa dibilang sebagai teori yang kuat sebagai pembentuk alam semesta. Sekarang kita dengar pendapat dari Kak Bintang yuk. Nama saya Octavian Bintang Firdaus dari kelas 12 MIPA 6. Terima kasih banyak atas kelompok teman-teman yang sudah mempercaya saya untuk diwawancarai. Saya ingin memberikan pendapat saya soal bagaimana awal mula alam semesta kita ini dibentuk. Beberapa hari yang lalu saya sempat mengobrol dengan salah satu akademisi dari anak yang diajar oleh Bapak Helmi yang terhormat, dulu juga sempat mengajar saya. Beliau memberikan salah satu pendapatnya soal bagaimana alam semesta dibentuk. Kita tahu sendiri secara universal, alam semesta itu dibentuk berdasarkan teori Big Bang yang berada sekitar 13,7 miliar yang lalu, sesuai dengan jawaban dari kelompok teman-teman yang tadi. Namun anak yang saya temui ini kemarin memberikan pendapatnya soal bagaimana ada perpisahan antara alam semesta yang dibuat secara logika manusia dan juga parameter agama yang dimaksud oleh kepercayaannya dia. Dalam konteks itu dia berbicara bahwa menurut dia ada perbedaan gimana alam semesta dibentuk oleh Islam dan juga alam semesta yang akhirnya kita tempati saat ini. Jadi dia memberikan pendapatnya soal ada dua momentum di mana alam semesta dibentuk. Ketika alam semesta Islam dibuat pertama kali, lalu hancur dan digantikan oleh teori Big Bang yang akhirnya dibuat sekitar 13,7 miliar yang lalu. Perkenalkan, nama saya Diona Istanti, saya dari kelas 11 IPA 5. Sebutkan makhluk hidup yang pertama kali ada di bumi. Seingatku sih yang pertama kali ada di bumi itu makhluk bersel satu ya atau hewan prokariotik gitu. Teori apa yang kakak ketahui tentang asal-usul makhluk hidup? Yang aku ketahui sih itu ada dua. Yang pertama dari teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles itu kayak melakukan percobaan. Di antaranya itu dia ngelihat apel tiba-tiba ada ulet. Nah, terus yang kedua dia melakukan percobaan, dia lihat di lumpur terus tiba-tiba ada ikan. Jadi di situ dia menyimpulkan bahwa teori asal-usul makhluk hidup itu ya dari benda-benda mati yang ada di sekitarnya. Terus yang kedua ada teori biogenesis atau teori bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya atau makhluk hidup sebelumnya. Di situ dia melakukan percobaan yang dikatakan oleh Aristoteles. Jadi kan dikatakan kalau misalnya apel itu kayak tiba-tiba ada uletnya. Dilakukanlah percobaan apel yang ada di luar, dibiarkan di luar sama apel yang ada di dalam toples. Dilihat kalau misalnya yang di luar itu memang muncul ulat, tapi yang di dalam toples itu nggak ada. Di situ dia menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu bukan dari benda mati, tapi dari makhluk hidup sebelumnya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ridho Ilyas dari kelas 11 PES 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebutkan zaman yang ada pada zaman Neozoikum. Zaman yang ada pada zaman Neozoikum ya. Itu ada dua, yaitu zaman tersier dan juga ada zaman kuarter. Zaman tersier ini adalah zaman yang berlangsung pada 60 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman yang munculnya binatang mamalia. Zaman kuarter ini adalah zaman yang merupakan periode terakhir dari ketiga periode di era Kenozoikum dalam sekitar waktu geologi.